Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Billahi minasyaitonir rajim. Hadis Muslim nomor 210. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan salat 2 rakaat setelah salat asyar. Kata perawi, Aisyah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu memilih untuk melakukan sholat sunat ketika matahari terbit dan terbenam, sehingga kamu melakukan sholat pada waktu tersebut. Hadis Muslim nomor 211. Diriwayatkan dari Khabbab radhiyallahu anhu. Ia berkata, kami datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kami mengadu mengenai teriknya matahari, namun beliau tidak menerima pengaduan kami. Maksudnya untuk penundaan sholat zuhur. Kata Zuhair, saya bertanya kepada Abu Ishaq, apakah sudah zuhur? Dia menjawab, iya. Saya bertanya lagi, apakah segera kita lakukan sholat? Dia menjawab, iya. Hadis 211. Artinya, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyerukan azan pada waktu zuhur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunggulah dingin, tunggulah dingin. Atau beliau bersabda, tunggulah, tunggulah. Beliau bersabda, sesungguhnya panas yang sangat itu dari uap jahanam. Maka apabila panas sangat terik, tangguhkanlah sholat untuk menunggu dingin. Kata Abu Dzar, sehingga kami melihat bayang-bayang bukit. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 535. Hadis Muslim nomor 213. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan salat asyar ketika matahari masih tinggi dan panas. Kemudian seseorang pergi ke puncak yang tinggi, lalu sesampai di sana matahari pun masih tinggi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 550. Hadis Muslim nomor 214. Artinya, diriwayatkan dari Al-Ala bin Abdurrahman bahwa dia pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu anhu di rumahnya di Basrah ketika kami pulang dari sholat zuhur, sedangkan rumahnya di samping masjid. Ketika kami masuk ke rumahnya, dia bertanya, apakah kamu telah melakukan sholat asar? Kami menjawabnya, kami baru saja pulang dari sholat zuhur. Dia berkata, kerjakanlah sholat asar. Kami pun kemudian mengerjakan sholat asar. Ketika kami kembali, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demikian itu adalah sholat orang munafik yang tidak memperhatikan matahari. Artinya menganggap waktunya masih lama. Sehingga bila matahari telah berada di antara 2 tanduk setan, maksudnya hampir terbenam, barulah dia mengerjakan sholat dengan tergesa-gesa. 4 rakaat tanpa mengingat Allah di dalam sholat kecuali sebentar saja. Hadis Muslim nomor 215. Diriwayatkan dari Abu Bashrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat asar bersama kami di Maknis. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya sholat ini telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, namun mereka menyia-nyiakannya. Barang siapa memelihara sholat asar, maka dia mendapat pahala 2 kali. Dan tidak ada sholat sunat sesudah sholat asar, kecuali jika ada alasan.
Kalau ada alasan maka boleh, seperti menyolatkan jenazah atau sholat gerhana atau sholat tahiyatul masjid. Hadis nomor 216. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang meninggalkan sholat asar bagaikan orang yang kehilangan keluarga dan hartanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 552. Hadis Muslim nomor 217. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, orang-orang musyrik pernah menghalangi Rasulullah SAW untuk sholat asar sehingga matahari telah memerah atau menguning. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka telah menghalangi kita untuk melakukan sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi rongga tubuh dan kubur mereka dengan api. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2931. Hadis nomor 218. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang sholat, maksudnya sholat mutlak, setelah sholat asar hingga matahari terbenam, dan setelah sholat subuh sehingga matahari terbit. Hadis Muslim nomor 219. Artinya, diriwayatkan dari Ubay bin Rabbah, ia berkata, saya pernah mendengar Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu mengatakan, ada 3 waktu yang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kita dilarang melakukan sholat dan menguburkan jenazah, yaitu ketika matahari terbit hingga agak meninggi, ketika matahari tepat di atas hingga agak condong ke barat, dan ketika matahari hampir terbenam hingga terbenam. Hadis Muslim nomor 220. Artinya, diriwayatkan dari Abu Salamah bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang sholat sunat 2 rakaat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesudah sholat asar. Aisyah menjawab, 2 rakaat tersebut mestinya beliau lakukan sebelum asar. Kemudian beliau sibuk atau lupa sehingga tidak menjalaninya. Kemudian beliau lakukan 2 rakaat tersebut setelah sholat asar, lalu beliau menetapkannya. Karena apabila beliau melakukan suatu sholat, maka beliau menetapkannya. Ismail bin Ja'far mengatakan, maksud Aisyah adalah Rasulullah SAW melestarikan sholat tersebut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 590. Hadis nomor 221. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pada perang Khandaq mencaci orang-orang kafir Quraisy. Ia berkata, ya Rasulullah, demi Allah, saya hampir tidak melakukan sholat asar hingga matahari hampir terbenam. Maka Rasulullah SAW menjawab, demi Allah, aku juga belum melakukan sholat asar. Lalu kami turun ke telaga. Rasulullah SAW berwudu dan kami pun berwudu. Maka Rasulullah SAW melakukan sholat asar setelah matahari terbenam. Setelah itu kemudian beliau melakukan sholat maghrib. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 596.
يا ذا الجلال والإكرام. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.